Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan kisah teladan Nabi Lut yang beranggotakan Aufa, Bianda, Lubna, Wildan, Zeki, dan Quraisy. Selamat menikmati. Dalil nakli yang pertama ialah surah Al-Anbiya ayat 74 sampai 75. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith. Innahum kanu qawma saw'i fasiqin. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Yang artinya, dan kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang jahat lagi fasik, dan kami memasukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk orang yang soleh. Dalil nakli yang kedua ialah surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Yang artinya, kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas ajakanku itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Mengapa kamu mendatangi laki-laki di antara seluruh manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang diciptakan Tuhanmu untukmu? Bahkan, kamu adalah kaum yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Sungguh, jika kamu tidak berhenti menasihati wahai Lut, niscaya kamu termasuk orang-orang yang diusir." Dia atau Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci perbuatanmu." Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya semua, kecuali seorang perempuan tua, yakni istrinya. Dia termasuk golongan yang tinggal. Kemudian kami hancurkan yang lain, atau kaum Sodom. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat buruklah hujan yang menimpa orang-orang yang diberi peringatan itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Maha Perkasa, Maha Penyayang. Kaum Sodom adalah masyarakat yang sangat rusak moralnya, berbuat keji, dan menyukai hubungan sesama jenis atau homoseksual dan lesbian. Allah mengutus Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim, untuk berdakwah dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, kaum Sodom menolak dakwah Nabi Lut, bahkan menganggapnya sok suci dan hendak mengusir beliau serta keluarganya. Hanya sedikit yang beriman kepadanya, bahkan istrinya sendiri. Allah tidak beriman dan berkhianat. Karena kaumnya tidak mau bertobat dan terus melakukan perbuatan keji, Nabi Lut memohon kepada Allah agar menolongnya. Allah kemudian mengabulkan permohonannya dan mengutus 2 malaikat dalam wujud pemuda tampan.
Kedatangan pemuda tampan itu menarik perhatian kaum Sodom. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut untuk berbuat keji. Nabi Lut kewalahan menghadapi mereka dan berusaha melindungi para tamu. Melihat kegelisahan Nabi Lut, para malaikat akhirnya mengungkapkan identitas mereka. Mereka datang bukan sebagai manusia, melainkan sebagai utusan Allah untuk membinasakan kaum Sodom atas dosa-dosa mereka. Istri Nabi Lut mengintip tamu suaminya dari balik tirai dan merasa senang. Sementara itu, teriakan kaum Sodom yang mengepung rumah semakin menjadi. Lut berkata kepada mereka, "Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini." Namun, seruan itu diindahkan. Para tamu, yaitu malaikat, menyuruh Lut untuk membuka pintu. Saat kaum Sodom menyerbu masuk, pandangan mereka tiba-tiba dibutakan oleh malaikat, sehingga mereka kacau balau. Lut bertanya kepada malaikat, apakah azab akan segera turun? Dan malaikat memberitahukan bahwa azab akan datang pada waktu subuh. Lut dan keluarganya segera diperintahkan untuk pergi pada akhir malam. Namun, istri Lut tidak ikut serta karena telah berkhianat dengan membantu orang-orang yang berbuat kerusakan. Azab pun turun menimpa istri Lut dan seluruh kaum Sodom yang ingkar, seperti yang disebutkan dalam Quran surat Hud ayat 82-83. Anak mereka selamat karena mengikuti ajaran ayahnya. Demikianlah akhir yang menyedihkan bagi istri Lut dan kaum Sodom akibat perbuatan keji mereka. Kaum yang selamat kemudian hidup rukun sesuai ajaran Islam. Kita berpindah pada pesan moral. Yang pertama, ada kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah yang memiliki keistimewaan, yaitu 1. Pantang menyerah, 2. Tabah menghadapi hujatan dari kaumnya, 3. Tetap bertanggung jawab mengemban tugas menyampaikan risalahnya, 4. Sabar menghadapi ujian cobaan dari kaumnya maupun istrinya, 5. Peduli ketika memikirkan malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda, dikhawatirkan keselamatannya dari nafsu para kaumnya. Berikutnya, ada sikap pribadi dalam satu keluarga yang mempunyai karakter yang beragam. Selanjutnya, cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun. Sikap membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau bertaubat akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, siksa atau azab yang menimpa komunitas manusia tentu bukan salah ataupun kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibroh atau pelajaran penting dari kisah Nabi Lut. Yang pertama, fenomena LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender semakin marak di zaman sekarang. Yang kedua, perbuatan homoseksual disebut fahisyah, artinya perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikkan, dan membahayakan. Ketiga, Allah menyifati kaum Nabi Lut dengan 3 sifat, yakni bodoh, melampaui batas kemungkaran, dan melampaui aturan Allah. Dan yang keempat, perilaku mereka disebut mungkar, artinya ditolak oleh norma agama, etika, maupun hukum. Selain itu, mereka disebut zolim, yaitu merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perilaku ini juga dinilai musrif, yaitu keterlaluan dan lebih hina dari perilaku hewan. Lalu, mereka juga disebut mufsid, yaitu merusak tujuan pernikahan dan masa depan manusia, serta mereka jelas melarang hak asasi manusia dan fitrah kemanusiaan. Azab yang diturunkan Allah kepada Nabi Lut, yaitu hujan batu, membutakan mata mereka, membalikkan negeri mereka, menurunkan hujan yang sangat dahsyat, menurunkan suara keras yang sangat menggelegar, dan juga menurunkan angin yang sangat kencang. Sekian dan terima kasih.